Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Taufik Ritonga dari kelas Pascasarjana PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pernapasan manusia atau beserta LKPD. Perlu kita ketahui, proses pernapasan manusia mencangkup organ-organ tubuh seperti hidung, faring, laring, dan juga ada trakea, bronkus, dan paru-paru. Di sini ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh dari sistem pernapasan seperti TBC, ISPA, asma, bronkitis, flu burung, sinusitis, pneumonia, dan juga kanker paru-paru. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari penyakit tersebut. Selanjutnya, pada proses pernapasan manusia, yang pertama yaitu pernapasan perut. Proses pernapasan ini berlaku untuk semua manusia, termasuk mereka yang mungkin memiliki gangguan pernapasan seperti penderita asma atau bayi prematur. Selanjutnya, proses pernapasan berlangsung di organ-organ tubuh seperti rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di saat kita menghirup udara, otot diafragma turun dan rongga dada mengembang. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara luar mengalir masuk ke paru-paru. Di sini terlihat ada gambar pernapasan melalui perut. Bernapas adalah suatu proses menghirup udara, menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida C02. Organ pernapasan manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pernapasan dilakukan untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Caranya itu tadi dengan melalui hidung disaring, dilembabkan, dan suhu disesuaikan sebelum masuk ke saluran pernapasan lebih dalam hingga ke alveolus, tempat pertukaran gas terjadi. Dan di dalam hidung terdapat bulu halus untuk menyaring udara kotor. Jadi setiap yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada fungsinya tanpa kita sadari, sedikit pun yang kita sadari dan juga tidak kita sadari. Dan di faring pada proses pernapasan berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Dan trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan terbentuk cincin. Sedangkan bronkus adalah batang tenggorokan bercabang dua yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru terletak pada posisi rongga dada. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Ada dua jenis pernapasan manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut.
Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan kerja otot antar tulang rusuk, dan pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan kerja otot diafragma. Faktor timbulnya penyakit pada sistem pernapasan manusia yaitu pertama faktor fisik. Faktor fisik misalnya kelainan pernapasan sejak kecil, misalnya bayi prematur. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan, diantaranya TBC, flu burung, dan juga kanker paru-paru dan flu. Faktor lingkungan juga bisa membuat kita terkena penyakit pernapasan karena udara kotor, pencemaran udara, asap pabrik, dan asap rokok misalnya. Dan juga ada penyakit asma. Asma merupakan sistem pernapasan. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Biasanya disebabkan oleh debu, menghirup udara tercemar, udara dingin, dan alergi, dan makanan tertentu. Flu burung juga dapat menyebabkan penyakit kepada sistem pernapasan manusia. Ciri-cirinya yaitu demam, sakit kepala, tenggorokan, serta batuk. Dan juga ada penyakit bronkitis, peradangan lapisan cabang tenggorokan disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, dan zat-zat kimia. Dan juga ada sinusitis, penyakit menyerang organ pernapasan, di mana menyerang rongga hidung atau sinus paranasalis, disebabkan oleh jamur dan virus juga. Dan ada juga pneumonia disebabkan oleh bakteri, dan juga emfisema yang disebabkan oleh pembuluh darah kemasukan udara. Penyebabnya hilangnya elastisisi pada paru-paru. Dan yang paling parah yaitu kanker paru-paru yang menyebabkan kematian. Caranya kita menghindari penyakit tersebut dengan makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan juga istirahat atau tidur yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari polusi udara. Baiklah, di sini media yang kami gunakan yaitu media video animasi terhadap peningkatan pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa pada materi sistem pernapasan manusia. Selanjutnya, media video animasi adalah alat pembelajaran yang menggabungkan elemen suara dan gambar untuk memvisualisasikan konsep, khususnya sistem pernapasan manusia, sehingga siswa lebih paham ketika kita gambarkan gambar yang terlihat seperti nyata melalui video animasi. Media ini digunakan untuk mengajarkan siswa terutama di sekolah dasar pada kelas 5, khususnya materi sistem pernapasan manusia. Media ini digunakan di kelas untuk pembelajaran IPA dan bisa juga digunakan untuk pembelajaran yang menggunakan media untuk siswa yang lebih paham dengan visual atau melihat langsung. Terkadang pada PD lembar LKS atau buku belajar siswa itu gambar kurang jelas. Dengan diharapkannya media video animasi ini, siswa lebih mudah paham konsep dan berpikir kritis. Langkah-langkah yang dibuat untuk video animasi ini adalah perencanaan konten, pembuatan video menggunakan aplikasi seperti KineMaster dan elemen teks, suara, dan video animasinya. Pasca produksi, penyuntingan dan penyimpanan video untuk siap digunakan atau editing.
Selanjutnya, video animasi diputar lalu diperlihatkan kepada siswa bagaimana bentuk organ sistem pernapasan, bagaimana kinerjanya, dan juga cara menghindari penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Misalnya, salam pertama kita buka salam dan menanyakan kabar, penyampaian tema yang akan diajarkan, penyampaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, tahap awal penjelasan mengenai makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian penjelasan sistem pernapasan manusia yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selanjutnya, LKPD pada siswa diberikan soal untuk melihat bagaimana video animasi ini berpengaruh kepada siswa. Bisa soal tentang esai, ABCD, dan mencocokkan jawaban yang dianggap benar oleh para siswa agar mereka tidak bosan melihat soal yang ABC atau esai saja. Jadi kita harus membuatnya secara bervariasi. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.